Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Nah, alhamdulillah kalau kalian semua baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita semua berdoa dulu supaya kita diberikan kelancaran dan juga berkahi ilmu kita pada hari ini. Berdoa mulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, jadi anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir? Oh, Andi, kenapa Andi tidak berangkat? Oh, dia sakit. Oke. Yang lain hadir semua kan? Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi ada yang tahu nggak kenapa hari ini Bapak membawa kalian ke tengah sawah ini? Lihatlah betapa bagusnya sawah ini. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi kenapa Bapak membawa kalian kita belajar di luar? Jadi sekali-kali kita belajar di luar. Nah, jadi selama ini kan kalian hanya belajar di kelas. Nah, sekarang kita akan belajar di luar ruangan alias di sawah. Nah, sebenarnya bukan tanpa alasan. Nah, jadi Bapak membawa kalian ke sini ada alasannya. Ini menyangkut dengan pembelajaran kita, materi kita pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, materi kita pada hari ini tentang rukun iman. Nah, jadi apa hubungannya rukun iman dengan kita belajar di sawah? Ada anak-anak. Nah, jadi sebelum Bapak mulai materinya, Bapak akan bertanya, kalian tahu meja tidak? Nah, tahu kan? Nah, meja itu terbuat dari apa? Nah, benar sekali, meja itu terbuat dari kayu. Nah, siapa yang membuat meja? Oh, benar. Jadi yang membuat meja adalah tukang kayu. Nah, berarti kan meja itu dibuat oleh tukang kayu. Coba Bapak sekarang mau tanya, anjing, hewan kucing. Kucing itu ada yang menciptakan tidak? Ada, pasti ada. Siapa yang menciptakan? Nah, yang menciptakan itu adalah Allah. Nah, berarti kan ya berarti sesuatu yang ada itu berarti diciptakan oleh yang ada. Nah, jadi ala seperti meja tadi. Jadi hewan-hewan, alam-alam sekitar, setelah sawah-sawah ini, sawah, matahari yang bisa kita lihat, bahkan jadi kita ini pun kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini ada penciptanya. Nah, menyangkut pembelajaran kita pada hari ini tentang rukun iman. Jadi dalam Islam, kita sebagai orang Islam, sebagai orang muslim, kita ada 6 yang wajib kita imani. Ada 6 hal. Yang pertama tuh iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat Allah, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat iman kepada Rasul Allah, yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Nah, yang keenam, yang terakhir itu iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi kita harus percaya kepada 6 yang hal itu tadi. Yang pertama, iman kepada Allah. Nah, kita ini harus percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah. Dalam kita agama Islam, Tuhan kita itu Allah. Sebenarnya itu bukan hanya agama Islam. Jadi Tuhan itu hanya satu, itu Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat wujudnya Allah, tetapi zatnya itu ada. Buktinya apa kalau Allah itu ada ya? Dengan penciptaan tadi, adanya alam semesta, ada diri kita itu karena adanya Allah. Jadi tidak mungkin kita ada tanpa adanya Allah. Nah, itu. Jadi kita harus percaya walaupun kita tidak melihat wujud Allah, tapi kita harus percaya adanya Allah. Itulah iman kepada Allah. Seperti udara. Udara kita tidak bisa melihatnya, tapi kan kita merasakan. Seperti angin, kita tidak melihat tapi kita merasakan. Nah, seperti itulah wujudnya Allah. Walaupun kita tidak melihat, tapi Allah itu maha ada. Nah, yang kedua iman kepada malaikat. Seperti halnya pada Allah tadi, malaikat itu tidak bisa kita lihat, anak-anak, tapi kita harus tetap percaya. Nah, yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kitab Allah itu yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam, kitab kita adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran diturunkan untuk sebagai pedoman kita, nah, sebagai pedoman hidup kita untuk selanjutnya. Jadi dari awal kita lahir itu sudah ada dalam Al-Quran. Jadi kita wajib percaya bahwa Al-Quran adalah kitab kita yang akan menjadi penuntun kita sampai hari akhir nanti. Nah, yang kelima adalah iman kepada hari kiamat. Nah, hari kiamat itu adalah hari di mana alam semesta ini berakhir. Bumi hancur, matahari hancur, segalanya hancur. Tapi kapan? Tidak ada yang tahu. Bahkan Nabi Muhammad saja tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu itu, kita harus beriman. Jadi walaupun kita tidak tahu kapan, bagaimana terjadinya, tapi kita harus percaya. Itulah kita harus beriman kepada hari kiamat. Nah, yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir. Nah, jadi kita ini harus mengimani apa yang kita terjadi pada diri kita, yang telah kita alami, yang telah kita dapatkan, itu harus kita mengimani itu. Nah, jadi itu anak-anak. Jadi ada 6 iman yang harus kita imani sebagai umat Islam. Nah, itu. Setelah pembahasan tadi telah Bapak sampaikan tentang ada 6 hal-hal yang wajib kita imani sebagai kita orang Islam atau kita umat muslim. Nah, jadi di sini Bapak itu ada kertas. Kertas ini berisi tentang latihan kalian atau LKPD. Nah, di sini Bapak akan memberikan ke kalian. Nah, jadi kalian ini akan menjawab di sini. Kalian akan mencocokkan. Misal iman kepada Allah itu yang mana, iman kepada Allah, iman kepada malaikat yang mana. Jadi kalian Bapak berikan ini,
per kelompok. Nah, jadi kalian isi ini ya anak-anak. Nah, ini silakan. Itu. Jadi Bapak kasih waktu kalian sekitar 5 menit. Nah, sudah 5 menit ya anak-anak. Nah, jadi coba Bapak tanya sekarang. Bapak tanya ya. Jadi setelah penjelasan dari Bapak akan bertanya kepada kalian. Tadi kan kalian sudah menjawab garis-garis. Nah, jadi sekarang giliran Bapak bertanya kepada kalian. Nah, yang pertanyaan pertama kepada Andi. Meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan penguasa alam. Nah, itu iman kepada apa, Andi? Benar. Jadi itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu benar. Nah, untuk pertanyaan kedua, itu kepada Ayu. Bapak ingin bertanya, Ayu. Meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul sebagai pedoman hidup. Nah, itu iman kepada apa? Iman kepada malaikat. Oh, sayang sekali. Itu bukan iman kepada malaikat, tapi iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pertanyaan selanjutnya itu meyakini bahwa kehidupan dunia akan berakhir dan akan ada hari kebangkitan serta pengadilan. Nah, itu iman kepada apa? Kepada itu si Ahmad. Coba bisa jawab enggak? Itu iman kepada apa tadi, Ahmad? Oh, iman kepada hari akhir. Nah, benar. Jadi iman kepada hari akhir. Yang terakhir. Itu yang terakhir tuh. Nah, ini meyakini keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah yang bertugas menciptakan perintahnya. Siapa yang bisa angkat tangan? Ya, silakan kepada Jenel. Apa jawabannya Jenel? Oh, benar, iman kepada malaikat. Benar sekali, Jenel. Nah, jadi itu adalah iman kepada malaikat. Nah, jadi di sini tugas fungsi Bapak memberikan tadi kertas kalian kepada kalian itu fungsinya supaya kalian itu lebih memahami apa yang Bapak tadi sampaikan. Itu anak-anak. Nah, jadi ini saya berikan kepada Andi. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit pembahasan Bapak tentang pada materi kita pada hari ini. Nanti Bapak akan bertanya lagi kepada kalian. Kalian akan menyimpulkan. Nah, sebelum itu pasti kalian ini bosan. Jadi mungkin ini kita sudah tarik juga anak-anak. Jadi hari ini sudah cukup tarik. Tadi kan kita sudah lama di sini kan. Sebelum pelajaran kita sudah bermain-main di sawah. Nah, jadi sebelum kita pulang, sebelum itu jadi kita ice breaking dulu. Jadi silahkan kalian ikuti gerakan Bapak ya. Nanti kalian ikuti. Nah, jadi kalian ikuti gerakan Bapak ice breaking atau seru-seruan saja sedikit gitu kan. Nah, jadi 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Jadi jangan lupa ya, ikuti gerakan Bapak. 1, 2, 3 tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi begitu ice breaking kita. Nah, jadi karena hari sudah panas, jadi sebelum pulang Bapak akan menanyakan satu. Jadi Bapak ingin kalian menyimpulkan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini. Jadi silakan kepada Andi untuk menyimpulkan. Ya, Andi silakan. Ya, benar Andi. Jadi kesimpulan kamu itu benar. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus meyakini 6 hal yang wajib kita amani sebagai orang Islam. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Jadi mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian suka dengan pembelajaran kita hari ini yang kita belajar di tengah sawah. Jadi mungkin kalian juga sudah bosan nih, kalian belajar di luar ruangan, di dalam ruangan bosan. Nah, Bapak sekali ini ajak kalian keluar ke sawah supaya juga itu menghubungkan materi yang Bapak paham. Jadi supaya kalian itu jauh lebih paham dengan materinya. Jadi Bapak langsung bawa kalian keluar lapangan seperti ini. Ya, mungkin itu ya. Jadi karena kita sudah panas, kita segera pulang. Nah, karena kan kalian ada pelajaran juga setelah ini kan, pelajaran yang lain setelah pelajaran Bapak. Mungkin itu ya Bapak bisa sampaikan. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak mohon maaf kepada Allah, Bapak mohon zikir fikir dan amal soleh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.